Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Satu hari sakit yang menjadi sakit seminggu penuh dan dibayar. Aku bekerja di negara yang mengizinkan 14 hari sakit per tahun, dan sebenarnya tidak dibutuhkan laporan dokter jika kalian sakit hingga 3 hari. Selain itu, kami memiliki 25 PTO, ditambah hari libur yang banyak. Ini adalah pekerjaan kantor. Aku adalah satu-satunya di tim yang tidak memiliki kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan tetap di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki sesuatu, dan membantu jika ada masalah. Manajerku mampu mengatur dirinya sendiri untuk menjadi satu-satunya orang di perusahaan yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, sehingga dia tidak begitu sadar atau tidak peduli siapa yang membantu di sore hari. Tapi dia tahu betul siapa yang bekerja keras dan berkomitmen. Jadi kebetulan bahwa di hari hujan yang lebat, di lokasi yang biasanya cerah, aku merasa tidak enak badan. Jadi aku mengirim SMS kepada manajer bahwa aku sakit hari itu. Dia menjawab aku kembali, bahwa itu adalah alasan untuk hari hujan di hari Senin, serta aku tidak profesional, dan manajer ingin surat dokter ketika dia tidak berhak untuk meminta itu. Bagus, aku tahu aku memiliki 14 hari sakit yang diizinkan, dan ini adalah hari pertama aku memakainya. Jadi aku mendapat surat dokter yang mengatakan aku harus mengambil cuti seminggu penuh. Aku mengirimkan surat ini kepada manajer dalam bentuk salinan kepada atasan manajer, dan mengambil cuti seminggu penuh yang aku nikmati di rumah dengan berolahraga, dan menonton beberapa film dan serial. Setelah aku kembali, dia memberitahu aku betapa banyak yang tertinggal, dan manajer menyadari siapa yang benar-benar peduli dengan proyek itu. Cerita kedua. Bos menyuruh aku melayani semua pelanggan, dan merefill semua rak, tidak peduli seberapa jauh jam tutup sudah lewat. Jadi pekerjaan pertamaku yang pernah aku kerjakan selama beberapa tahun adalah toko eceran bahan makanan, dengan beberapa departemen yang berbeda, termasuk toko makanan untuk makan siang daging dan keju, tempat aku bekerja. Suatu malam aku bekerja jam 1 siang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam adalah saat toko makanan dan departemen khusus lainnya tutup, dan kami diharapkan selesai dan keluar. Tetapi sisa toko tetap buka 24/7 untuk bahan makanan umum. Itu aku dan seorang pria lain. Kami memiliki malam yang sangat sibuk, dan akibatnya, kami sedikit tertinggal dalam pembersihan kami. Tetapi kami memiliki mesin pengiris daging yang sudah dilapisi dengan pembersih setelah bekerja selama 15 menit untuk mendapatkan semua potongan daging kecil dan sarutan di setiap sudut, karena kami cukup serius untuk memastikan peralatan itu bersih. Saat ini sekitar jam 9 kurang 5 menit. Kami hampir terlambat untuk pulang dan toko tempat kami bekerja tidak suka lembur. Jika kalian mendapatkan lembur, kalian akan disemprot keesokan harinya untuk itu, bahkan hanya untuk sedikit lembur. Seorang wanita berjalan ke counter dan mulai melihat-lihat produk. Karena kami memiliki kotak kaca yang diisi dengan banyak jenis daging makan siang kami yang sudah dipotong sebelumnya dan siap untuk dibungkus. Dia melihat satu dan berkata, "Aku ingin kalkun ini di sini, tapi aku ingin kalkun ini baru saja diiris." Aku tentu saja melihat ke rekan kerja, dan kami berdua dapat melihat dua alat pengiris yang kami miliki masih tercakup dalam pembersih yang kami gunakan dan sedang mengering. Sesuai dengan protokol keamanan makanan yang tertulis di alat, yang mengatakan untuk memungkinkan minimum 20-30 menit untuk pembersih hingga kering setelah aplikasi. Aku katakan padanya, "Baiklah Bu, kami tidak bisa melakukannya sekarang. Alat pengiris kami sedang dibersihkan saat ini, karena departemen tutup dalam 5 menit. Tetapi aku akan dengan senang hati membawakan ibu kalkun dari casing dingin kami di sini." "Jadi kamu tidak akan mengiriskan baru untukku? Itu yang kamu katakan?" Aku menjawab, "Itu benar, aku minta maaf." Tanpa sepatah kata pun dia berjalan pergi. Aku serta rekan kerja kembali ke apa yang kami lakukan. Kami selesai membersihkan dan pulang sekitar 5 menit lagi, hampir keluar tepat waktu. Maju cepat 2 hari kemudian, aku dan rekan kerja yang sama masuk, dan mulai bekerja seperti hari biasa. Sekitar jam 3 sore, 2 jam setelah shiftku, aku pribadi dipanggil ke kantor kepala Honcos, direktur toko seperti yang mereka sebut. Aku tidak memikirkannya, dan pergi ke lantai atas dan masuk ke dalam kantor dan duduk. Direktur toko memberi aku selembar kertas dan berkata, "Beritahu aku apa yang menyebabkan ini." Aku melihat kertas, dan itu adalah screenshot yang dicetak dari ulasan Google untuk toko kami. 1 bintang dari 5, dan 1 paragraf penuh dari 2 wanita malam itu sebelum mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan daging yang baru diiris dari karyawan kasar, dan kemudian dijelaskan secara khusus kepadaku. Aku menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi 2 malam sebelumnya. Sejelas aku mengetiknya di sini.
Direktur menjadi panas dan mulai memotong omonganku saat aku berbicara. Bertanya, mengapa alat pengiris ditutupi dengan pembersih pada jam 9 kurang 5 menit? Kamu dijadwalkan untuk bekerja sampai jam 9 malam. Aku menjawab iya, tetapi mengingatkan aku terus-menerus diingatkan untuk tidak lembur. Jadi aku biasanya mulai membersihkannya sekitar jam setengah 9 malam. Direktur menjadi lebih marah dan meninggikan suaranya. Aku tidak peduli, bukan begitu cara kerjanya. Jika kamu memiliki pelanggan, kamu melayani mereka. Dan kamu sebaiknya mulai memastikan rak-rak itu diisi sebelum kamu pergi, atau kamu tidak akan bekerja di sini lagi. Sekarang keluar. Aku cukup masam pada saat ini. Aku kembali ke departemen dan rekan kerja bertanya apa yang terjadi. Dan aku memberitahu dia. Dia bilang, dia ingin semuanya selesai sebelum kita pergi. Aku bilang ya. Dan tanpa sepatah kata pun, dia tahu apa yang perlu kami lakukan. Jam 9 malam seperti biasa, dan rak kami berada pada standar setengah penuh yang biasa. Tetapi karena kami diberi standar baru, kami memutuskan untuk tetap tinggal dan memastikan kami melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya setelah waktu tutup mengiris, dan mengiris sampai setiap nampan daging dan keju penuh. Kami memiliki tas plastik di lemari es besar yang penuh dengan keju yang kami iris yang dibungkus dengan setengah pound blok untuk kemudahan penjualan. Jadi kami memutuskan untuk mengisi bak itu sampai penuh, dengan setiap jenis keju yang kami miliki. Kami memotong sekitar 70 pound keju, dan membungkusnya di lemari es. Kami juga memiliki counter sandwich gaya Subway, di mana kami membuat sandwich sesuai pesanan dan juga pernah dibuat di rak untuk dijual. Kami membuat sandwich 2 kali lipat dari biasanya, dan memenuhi rak sesuai permintaan. Tidak ada satu rak pun yang memiliki satu tempat kosong pada saat kami selesai. Setiap bagian barang dan rak yang mungkin penuh, kami akhirnya mulai membersihkan dan menutup. Saat itu sekitar jam 3 pagi ketika kami akhirnya pergi. Departemen buka pukul 5 pagi. Kami kelelahan, tetapi usaha lembur kami yang jahat membuat kami merasa cukup baik. Kami mendapat sekitar 6 jam lembur. Mereka membenci siapapun yang mendapatkan lembur, meskipun 5-10 menit. Kami berdua datang keesokan harinya jam 1 siang seperti biasa, mengharapkan pembalasan total. Tapi tidak, sebaliknya, manajer departemen kami di Delhi agak berjalan ke arah kami dan berkata, "Kau seharusnya baik-baik saja untuk mulai bersih-bersih pada jam setengah 9 seperti biasanya. Kurasa dia, direktur, mengerti maksudmu. Biasanya lembur akan diminta untuk diurus dengan mencatat waktu makan siang atau datang lebih lambat dari biasanya. Tetapi mereka membiarkan kita menyimpan semua 6 jam dari waktu lembur itu. Mereka tidak pernah mengatakan apapun kepada kami tentang lembur lagi setelah itu. Aku menerima pekerjaan yang dibayar hampir 2 kali lipat sekitar 6 bulan setelah kejadian ini. Dan tidak pernah kembali ke neraka retail." Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.